Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afika Auliai, NPM 2117031003, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung. Hobi saya memasak, dan alasan saya memilih jurusan matematika karena dalam jurusan matematika ada restu dan doa dari orang tua saya. Sejarah singkat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Kala itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara hadir dalam kerapatan pemuda yang hasilnya dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa penghubung atau lingua franca dan juga bahasa perdagangan. Bahasa Melayu ini bukan hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ini banyak menyerap kosakata dari berbagai macam bahasa, terutama bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa Eropa. Sehingga bahasa Melayu ini memiliki ragam variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendukung adanya rasa persaudaraan dan kesatuan Indonesia, sehingga para pemuda Indonesia menyatakan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Dan kini bahasa Indonesia telah dikukuhkan keberadaannya oleh Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bahasa negara. Kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan pernyataan politik yang sangat mendasar dan strategis dalam bidang kebahasaan. Karena dalam butir ketiga Sumpah Pemuda menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga Indonesia. Yang kedua ada Kongres Bahasa 1. Diadakan pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. Pada Kongres Bahasa 1 ini diharapkan bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa resmi dalam setiap pertemuan Volksraad dan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Bumi Putra. Dan Kongres ini berhasil mencapai cita-citanya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya upaya pembekuan bahasa Indonesia. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memberikan kepastian hukum akan keberadaan bahasa Indonesia yang resmi dan dapat digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia dan di berbagai tingkatan manapun. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yang bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara, serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bahasa. Yang kelima ada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Pada tanggal 30 September 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Menurut peraturan Presiden ini, penggunaan bahasa Indonesia harus memiliki kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang mencangkup pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan dan pengejaan, serta wajib digunakan dalam dokumen resmi negara seperti ijazah, akta jual beli, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.